Setiap suku memiliki tanggung jawab dan haknya masing-masing. Tidak ada orang beriman yang akan dibiarkan tanpa pertolongan. Dan diserukan dengan suara yang menggema di seluruh Madinah, penduduk Madinah pun salat bersama. Islam kini dijalankan secara terang-terangan. Masjid pun dibangun. Hukum zakat dan puasa pun diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku yang tercinta, setelah perjalanan panjang melewati ketakutan, kegelapan dan ketidakpastian, kaum mukminin akhirnya tiba di kota yang tidak menolak mereka, melainkan menyambut mereka. Madinah bukan sekadar tempat, melainkan sebuah awal yang baru. Sebuah rumah yang dibentuk bukan oleh dinding atau batu, melainkan oleh hati yang siap mencintai karena Allah. Kaum Ansar membuka rumah mereka, hidangan mereka, kekayaan mereka dan hati mereka. Kaum Muhajirin membawa serta kesabaran, iman dan tawakal kepada Allah. Dua kelompok yang dulunya asing menjadi saudara bukan karena darah atau suku, melainkan karena iman. Maka ikutlah denganku ke hari-hari ketika Madinah mulai bersinar dengan persatuan, kasih sayang dan doa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Yatsrib, kota itu menjadi hidup. Udara dipenuhi dengan harapan dan tanah Madinah menerima jejak langkah kenabian. Kaum mukminin telah meninggalkan segalanya di Makkah, rumah, harta benda, dan keluarga mereka. Namun di Madinah, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu persaudaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum Muhajirin dan Ansar bersama-sama dan bersabda, "Jadilah bersaudara di jalan Allah." Beliau memasangkan mereka satu persatu bukan melalui darah, melainkan melalui iman. Setiap pasangan berdiri di hadapan beliau, tangan bertautan, hati bersatu. Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Al-Khattab dengan Itban bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya dan bersabda, "Engkau adalah saudaraku." Hati yang dulunya terpecah oleh perang suku selama berabad-abad kini menjadi satu. Al-Quran menyatakan, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Dan dialah yang mempersatukan hati mereka. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis konstitusi pertama dalam sejarah, yaitu Piagam Madinah. Itu dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah dokumen dari Muhammad, utusan Allah, antara orang-orang beriman dari Quraisy dan Yatsrib, dan mereka yang mengikuti mereka dan berjuang bersama mereka. Mereka adalah satu umat yang terpisah dari yang lain. Beliau menyatakan kesucian hidup, keadilan, dan kerjasama. Setiap suku memiliki tanggung jawab dan haknya masing-masing. Tidak ada orang beriman yang akan dibiarkan tak berdaya, dan tidak ada ketidakadilan yang dibiarkan begitu saja. Dokumen tersebut memastikan bahwa kaum Yahudi Madinah hidup damai berdampingan dengan kaum Muslim. Kaum Yahudi berhak atas agama mereka, dan kaum Muslim berhak atas agama mereka, sekutu mereka, dan diri mereka sendiri, kecuali mereka yang melakukan kezaliman atau dosa. Beliau menegaskan, lembah Yatsrib adalah suci bagi penduduknya. Tetangga harus dilindungi seperti diri sendiri. Orang yang terzalimi harus dibantu, dan siapapun yang melakukan ketidakadilan akan menanggungnya sendiri dan keluarganya. Itu adalah perjanjian keadilan, kasih sayang, dan koeksistensi, sebuah model pemerintahan yang berabad-abad lebih maju dari zamannya. Lalu datanglah seruan yang selamanya akan menandai umat ini, yaitu azan. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid melihat sebuah penglihatan dalam tidurnya. Seorang pria yang membawa lonceng berkata kepadanya, "Maukah kutunjukkan sesuatu yang lebih baik dari ini?" Dia kemudian melantunkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illa Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya, beliau bersabda, itu adalah penglihatan yang benar. Atas kehendak Allah, ajarkanlah kepada Bilal, karena suaranya lantang. Dan Bilal naik lalu berseru dengan suara yang bergema di seluruh Madinah,
Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai mereka semua, berlari dengan mata berkaca-kaca seraya berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku melihat penglihatan yang sama." Nabi SAW tersenyum dan bersabda, "Ini adalah wahyu dari Allah." Penduduk Madinah pun salat bersama-sama. Islam kini dijalankan secara terbuka. Masjid pun dibangun, hukum zakat dan puasa diturunkan, dan keyakinan itu pun menjadi sebuah komunitas. Al-Quran menggambarkan mereka, وَالَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Orang-orang yang telah menempati kota itu dan telah beriman sebelum mereka, mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dan tidak menaruh dengki dalam hati mereka atas apa yang diberikan, melainkan mengutamakan mereka di atas diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri pun membutuhkan. Maka lahirlah masyarakat muslim pertama, bukan dari penaklukan, melainkan kasih sayang, bukan dari darah, melainkan persaudaraan. Sejak hari itu, dunia mengenal Madinah, bukan sekadar kota, melainkan jantung sebuah ummah, bersatu di bawah satu kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Madinah pun hidup, sebuah komunitas yang dibangun atas rahmat, kepercayaan, dan persaudaraan. Tempat di mana Islam tidak hanya diyakini, tetapi juga diamalkan. Namun segera, kedamaian itu akan diuji, bukan dalam bisikan, melainkan di medan terbuka. Di episode berikutnya, insya Allah, kita akan bersama-sama melangkah menuju hari yang sangat menentukan, yaitu hari yang memisahkan dengan jelas antara kebenaran dan kebatilan, hari Badr. Sallallahu ala Muhammad.